Selamat pagi teman-teman, ini saya lagi di tenda Martial. Kalau teman-teman melihat kemarin pada saat ada kebakaran motornya si Alex Prince ya, nomor 42. Ini sebelah saya ada namanya Mas Edi Sabara Putra. Kenapa kok Sabara? Orang tua Pak. Oh, bukan anggota Sabara? Bukan. Oh, bukan. Dialah yang memadamkan api dari motor itu. Cerita dong, gimana pengalamannya? Sangat ini Pak, menegangkan sekali karena itu juga gerak cepat juga kita langsung memadamkan api karena melihat ada asap putih langsung kita gerak cepat untuk memadamkan api. Itu perintah datang dari siapa? Dari komandan. Komandan Iya, yang membawa alat komunikasi. Iya. Langsung bergerak ke depan. Ya, Terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Banyak yang memuji itu. siap. Semangat ya. Ya, Mas, ya. semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami Sobat Ngobrol. Kali ini saya malam-malam mampir di tempat salah satu teman ya, bisa dikatakan sih teman lama. dan beliau saat ini memang aktivitinya lebih banyak ke dunia motorsport ya. Mungkin bagi para penggiat motor balap ataupun penggiat otomotif di Indonesia tentunya juga nggak asing lagi dengan sosok beliau ya. Saya perkenalkan Pak Wahab, selamat malam. Selamat malam Mas. Selamat malam. Salam sehat semua. Salam sehat Pak Wahab. Nah, ini sorry nih Pak Wahab, kita malam-malam ngedatangin kantornya Pak Wahab. Iya, tapi maksudnya gini Pak, kabar gimana Pak? Baik ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebenarnya ini bukan kantor saya, tapi Oh, tempat, gitu? tempat nongkrong saya. Teman nongkrong. Iya, kita nggak enak nih malam-malam. Soal kayak gini. Iya Pak Wahab, kalau ngelihat nih beberapa aktivitinya, tentunya Pak Wahab juga banyak berkecimpung di dunia otomotif ya. Dunia apalagi di dunia motorsport ya Pak Wahab ya. Nah, apalagi melihat backgroundnya Pak Wahab selama ini juga tentunya para penggiat otomotif di Indonesia juga udah tahu ya kan. Ya. Tapi ngomong-ngomong Pak Wahab, sekarang apa nih aktivitinya yang sebenarnya nih? Iya. Saya dengar saya sempat ngebaca tuh di salah satu media mainstream Pak Wahab ya. Ada jabatan sebagai koordinator di Marsal ya Pak ya. Iya. Nah ini kayaknya sesuatu hal yang baru nih, ya kan. Nah mungkin bisa diceritakan Pak sedikit. Oke, baik, terima kasih. Tapi kalau Pak gitu kok manggilnya resmi Pak. Tak ganti aja, panggil Bang aja Pak ya. Iya, Mas atau Iya, siapa? siap. Mas lebih ya. Iya. Iya. Kayak Pak gitu kayak Kayak lebih tua. iya. Saya lebih seneng Bang atau Mas gitu, meskipun Bang atau Mas kadang itu profesinya seperti penjual bakso, tapi menurut saya lebih manusiawi. Jadi begini, saya tetap sebenarnya aktif di bisnis. Saya itu untuk motorsport itu hanya hobi, tetapi di setiap hobi itu saya memang nggak setengah-setengah. Kebetulan karena memang saya senang motorsport, makanya hampir semua kegiatan motorsport itu saya kepingin supaya berhasil. Contohnya begini, pada saat zaman pertama kali dulu Indonesia punya pembalap F1, saya juga mensupport Rio Haryanto. Kemudian kemarin juga setelah itu ada Sean Gelael, dengan support saya ikut, bahkan saya punya kesempatan diajak keliling-keliling oleh Pak Ricardo Gelael. Saya juga support, artinya siapapun yang ingin membawa nama baik Indonesia di dunia motorsport, di mana itu adalah hobi saya pasti support. Kemudian pada saat Formula E pertama kali diinisiasi,
oleh pemerintah DKI, saya juga support melalui Jakpro, meskipun mungkin saya sudah tidak ambil bagian lagi saat ini. Dan yang terakhir kemarin dalam 2 bulan ini saya diminta bantu oleh MGPA. MGPA itu adalah Mandalika Grand Prix Association atau operator penyelenggara balapan, sebagai cucu perusahaan dari ITDC, BUMN pariwisata, pemilik sirkuit Mandalika dan kawasan Mandalika. Tidak hanya Mandalika sih sebenarnya, banyak kawasan yang mereka miliki, termasuk Nusa Dua. Bahkan sekarang saya dengar bekerja sama dengan Kota Tua. Jadi beberapa kawasan memang dikelola. Saya kebetulan 2 bulan ini membantu. Kebetulan job saya sebenarnya pertama bukan marshal sih, kalau memang akhirnya saya mengomandoi area marshal itu sebenarnya sedikit kecelakaan ya kalau saya bilang. Pertama itu waktu itu saya disuruh pegang adalah komunikasi dan media handling. Iya. Karena saat itu Di Mandalika ya Pak ya? di MGPA di Mandalika. Karena saat itu kemudian di area marshal ini membutuhkan satu bantuan, saya diminta untuk jadi liaison untuk IMI. Karena kita kan di MGPA kan bekerja sama dengan IMI untuk, kan kalau di balapan itu kan penyelenggaraan itu ada yang namanya OC atau Organizing Committee, ada yang namanya Racing Committee atau RC. Racing Committee dulu saya cerita dikit. Racing Committee itu adalah semua hal yang menyangkut balapan, mulai dari marshal, kemudian ada steward, kemudian pokoknya perlengkapan balapan semua itu. Kalau OC itu adalah supportingnya, jadi mulai dari tiket, kemudian crowd management, kemudian marketing, nah, semua itu bagian dari OC. Jadi kalau panitia, kalau di sepak bola ini gampangan ya, OC itu mulai dari marketing, jualan tiket. Nah, RC-nya di sepak bola itu adalah wasit, kemudian hakim garis, medical gitu. Nah, kalau pembalapnya adalah main sepak bola itu. Jadi di setiap kegiatan balapan pasti ada yang namanya Organizing Committee atau OC dan Racing Committee atau RC. Kira-kira gitu. Jadi 2 bulan ini saya ulangi lagi, saya bantu di MGP, fokus saya di area marshal atau di Racing Committee. Iya. Tapi kembali ke Pak Wam, jadi memang kalau teman-teman juga mungkin sedikit perlu tahu juga ya bahwa sebenarnya marshal itu adalah bagian dari semacam rescue Pak ya, rescue dalam sebuah event gitu kan. Memang dalam sebuah event besar tentunya struktur seperti ini juga sangat diperhatikan sekali Pak ya. Justru rescue itu bagian dari marshal. Jadi marshal itu kan macam-macam ya. Mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu sebenarnya marshal itu apa sih. Pimpinan marshal itu namanya kalau di balapan itu COC atau Clerk of the Course. Kalau penyelenggaraan balapan kayak kemarin, COC itu harus mempunyai sertifikat internasional. Kalau roda 2 tentu saja yang mengeluarkan sertifikat adalah FIM atau Federasi Internasional untuk roda 2 itu motor. Kalau roda 4 itu FIA. Nah, marshal sendiri terdiri dari ada yang namanya track marshal. Itu mereka menyiapkan dan termasuk rescue apabila ada motor, kemudian motornya kecelakaan seperti memadamkan api, kemudian dia juga menghilangkan oli di track dan macam-macam. Kemudian ada yang namanya flag marshal. Flag marshal itu pengibar bendera. Kemudian sekarang dibagi menjadi 2, bendera yang benar-benar dikibarkan secara manual maupun yang digiflag atau digital. Jadi senjatanya itu kalau digital gitu Pak? Iya, dia senjatanya tablet. Jadi semua kan marshal itu diperintah oleh control room itu melalui COC memerintahkan, kemudian bendera kuning di track nomor berapa itu kan ada nomornya. Jadi misalkan T1A, T1B, kalau depannya T itu, kalau di sana itu T itu track, ada lagi juga pos yang namanya F itu flag. Nah, dibagi 2, yang manual kibar bendera juga digiflag. Digiflag itu senjatanya juga tablet seperti ini. Jadi dia didampingi oleh satu radioman, bisa berganti juga untuk menjalankan mode itu, satu menjadi radioman, satu menjadi digiflag marshal. Nah, tadi ada track, ada flag, kemudian ada yang namanya pit lane marshal, ada yang namanya itu termasuk pit entry.
Kemudian ada tim teknikal yang tukang screw turnering. Jadi setelah balapan kemudian dicek apakah part-partnya sesuai dengan regulasi. Nah, itu juga bagian dari marshal, macam-macam marshal itu. Ruang lingkupnya besar ya. Ya, artinya marshal itu sebenarnya nggak kelihatan kan. Tapi kalau nggak ada marshal ya nggak balapan. Nggak akan terjadi balapan kalau nggak ada marshal, karena marshal merupakan syarat penyelenggaraan balapan itu. Meskipun cuma latihan saja, misalkan ada teman-teman mau latihan di Sentul, setiap Sabtu Minggu kan kadang ada track day gitu kan ya, itu juga wajib ada marshal. Jadi marshal itu bukan bagian dari kegiatan balapan, baik itu latihan maupun race-nya atau balapannya itu sendiri. Itu tentunya juga orang-orang seperti itu juga ada lessonnya Pak ya? Kalau di level-level tertentu wajib ada license, tetapi untuk di seperti track marshal yang bantuin motor misalkan, itu mungkin tidak perlu license tapi harus perlu kemampuan. Artinya training tetap dilakukan. Kebetulan waktu di Mandalika pada saat training kita berikan sertifikat. Mendadak banget berarti kesannya, enggak ya? Maksudnya mendadak yang sertifikat itu? Enggak sih sebenarnya, karena ya kita adakan saja, memang boleh dibilang mendadak, tapi kita pengen menghormati mereka. Artinya mereka udah kita training, mereka akan bangga tentu saja menjadi marshal. Marshal itu volunteer loh Mas. Jadi dia bukan digaji untuk melakukan kegiatan, sebenarnya sifatnya volunteer. Kalau memang ada ucapan terima kasih dari kami, itu sifatnya sebenarnya tidak mengikat. Tapi mereka itu adalah volunteer, tapi mereka cukup bangga untuk menjadi marshal. Makanya kebanggaan itu juga kita berikan dalam wujud sertifikat. Kita kan udah melakukan beberapa kali training yang menjelang MotoGP itu tanggal 5-6 Februari kemarin di Mandalika. Kemudian hari Kamis dan Jumat menjelang MotoGP kita juga ada training sendiri. Waktu official test malah disaksikan langsung oleh Mike Webb, race directornya untuk MotoGP. Dia ngelihat, karena pertama kali kan Indonesia menyelenggarakan, Mike Webb turun sendiri ke tenda marshal, ketemu saya, ajak ngobrol, saya jelaskan sedikit apa yang dilakukan hari ini, karena kan kita training dilakukan dalam bahasa Indonesia kan. Kemudian teman-teman dari Malaysia juga memberikan training di sana. Kemudian kita perdalam lagi pada saat menjelang MotoGP, bahkan kita perdalam lagi khusus untuk area pemadaman api atau rescue marshal untuk api itu dengan bekerja sama dengan BPBD atau damkar di dinas di Lombok Tengah. Mereka menurunkan 5 instruktur. Kita latihan pemadaman di hari itu, latihan pemadaman di hari Rabu. Jadi hari Rabu sebelum Jumat itu mulai kita lakukan di dekat tenda marshal. Dan alhamdulillah hari Sabtunya udah praktek langsung, disaksikan oleh seluruh dunia. Itu sampai besok paginya saya cari marshalnya itu siapa, namanya Edi Sabara Putra, marshal yang memadamkan api Alekrin sewaktu motornya kebakar. Gitu. Bahkan sempat saya wawancara untuk kepentingan dokumentasi internal sendiri kan, tapi ternyata banyak jurnalis yang minta, akhirnya saya share ke jurnalis. Jadi bagaimana kesan dia gitu, karena menurut saya cukup berhasil dan cukup berani. Dia bilang menegangkan sekali karena dia harus berhadapan langsung dengan api, tapi alhamdulillah marshal-marshal kita dengan sikap tanpa takut. Kalau mungkin takut sih enggak ya kalau marshal kita ya, cuman bener tidak itu yang menjadikan. Alhamdulillah menurut teman-teman, bahkan dari damkar saya tanya bagaimana kemarin, udah bagus teorinya yang dia pelajari. Berarti kan dia Rebu latihan, Sabtunya langsung praktek kan. Kamis, Jumat, Sabtu, berarti teori yang 3 hari sebelumnya itu udah dipraktekkan dengan baik. Mas Wahab, kalau nggak salah nggak cuma motor yang terbakar aja, kalau nggak salah ada percikan oli yang berceceran, sempat pasti kemarin di Mandalika. Sayang kita nggak ketemu. Iya betul.
Jadi sebenarnya saya beruntung karena di hari itu saya langsung bisa melihat atau melihat secara langsung ujian motor terbakar. Itu tidak di semua race ada. Oke. Maksud iya kita mengharapkan motor terbakar setiap race gitu atau safety seperti itu pasti jarang-jarang. Selain itu juga oli yang berjajaran karena sebelum itu oli dan bahan bakar kan berjajaran di sebelum tikungan 10. Nah itu udah ujian sebenarnya. Jadi saya deg-degan juga pada saat lihat begitu ada motor terbakar. Saya berpikir pasti ada bahan bakar atau oli berjajaran. Ternyata betul kejadian. Jadi itu juga ujian. Jadi apa sih yang dilakukan karena dry condition dan wet condition treatmentnya berbeda. Oli yang tumpah pada saat wet sama dry beda. Kebetulan saat itu dry condition. Pertama kita pakai oil absorbent pad. Jadi kayak tisu gulung gede. Tapi itu khusus itu daya serapnya tinggi. Nah, kita lakukan membersihkan oli, kemudian kita taburkan satu bubuk. Bubuk itu juga kita pilih. Sebenarnya dia juga termasuk oil absorbent. Itu adalah CaCO3 atau kalsium karbonat. Bahan dasarnya batu kapur. FIM waktu itu enggak spesifik menyebutkan pakai ini enggak, pakai dia menyebutin brand. Lah brandnya saya cari di Indonesia enggak ada. Tapi kita konsultasi dengan teman-teman dari Malaysia. Kemudian saya juga konsultasi dengan ahli-ahli kimia karena kita pada saat tes sebelumnya memakai CaCO3 tetapi grade-nya kurang bagus. Kita coba lagi tuh sebelum MotoGP. Akhirnya kita menemukan grade yang bagus untuk treatment kita. Dan saya ngelihat waktu itu Franco Uncini ngelihat terus pakai begini-begini kan. Itu sebenarnya ngusir itu saya senang banget, berarti apa berhasil yang dilakukan oleh Marshall kita. Kalau masih licin ya harus diulang lagi. Dan kenapa kok itu warnanya cerah, warnanya putih, kenapa nggak hijau atau apa bumbunya? Lalu saya dapat juga itu untuk membersihkan oli yang bisa menyerap oli warnanya tapi coklat, tapi itu tidak diperbolehkan supaya pembalap tahu kalau di situ tuh bekas ada oli yang tumpah, makanya warnanya putih. Jadi setelah disikat kemudian disemprot pakai blower udah selesai. Jadi pembalap tahu di situ bekas oli berjajaran dan begitu disuruh kembali itu artinya pekerjaan teman-teman Marshall berhasil. Jadi dua ujian sekaligus terselesaikan ya, saya bersyukur bisa seperti itu. Tapi jujur saja apa yang kemarin di Marshall area itu bagi saya semua adalah pertolongan Tuhan. Saya benar-benar bersyukur dan terima kasih, semua benar-benar pertolongan Tuhan Mas. Banyak sekali saya bisa cerita, semuanya saya tidak harus bersyukur dan berterima kasih sama Tuhan yang memudahkan pekerjaan kita semua di area Marshall. Boleh sedikit ya? Saya harus berterima kasih. Saya sampai tercengang ya. Ternyata kita sendiri nggak pernah tahu bahwa orang-orang yang di balik itu kita baru sadar bahwa dari pemahaman Pak Wahab sendiri orang-orang di balik Marshall itu luar biasa semuanya. Artinya kesuksesan MotoGP kemarin tidak lepas dari peran serta Marshall, ya kan? Ya. Tapi, sampai hal-hal yang kecil kita lakukan. Kita juga ada acara berdoa bersama loh Mas. Hari Kamis sore itu kita di area Marshall itu kita bikin tumpengan. Afternya Pak ya? Sebelum. Intinya kita cuma berdoa. Semoga Semoga dimudahkan ya. Gitu. Tapi by the way, bangga sih nggak sih lah punya? Kalau gue pribadi bangga. Mandalika bangga ya? Bangga. Nah makanya gue pengen nanya nih, ya? gue pengen nanya bro, lepas dari suksesnya Mandalika nih Mas Wahab, saya dengar-dengar kan akan digadang nih Formula One ya Mas. Iya. Kira-kira menurut pandangan Mas Wahab sebagai pengamat otomotif,
layak gak sih sirkuit Mandalika ini untuk dijadikan sirkuit F1? Saya boleh nakal sedikit nggak? Silakan. Tapi jangan Nakal jangan banyak-banyak tapi. Jadi pengalaman saya berkeliling nonton F1 di mana-mana. Dulu saya berpikir bahwa balapan itu adalah sport yang dibalut dengan bisnis. Ternyata sebenarnya semuanya itu adalah bisnis yang dibalut dengan sport. Ini tergantung kita mau menyelenggarakan F1 atau tidak. Waktunya cocok enggak? Iya. Iya. Tapi paling tidak begini, kita udah dapat grade Iya. untuk FIM, grade A. Kalau di FIM atau roda 2 itu grade-nya itu A, B, C, D, E, tertinggi itu adalah A. Grade untuk F1 dikeluarkan oleh FIA, dua organisasi yang berbeda. Itu adalah regulator untuk motorsport untuk roda 4, itu grade-nya 1, 2, 3. Kayak F1 itu wajib grade 1. Contohnya Formula E cukup grade 3. Kalau kita mau menyelenggarakan balapan F2 atau dulu namanya GP2 itu cukup grade 2. Dan seterusnya. Itu dua hal yang berbeda. Tetapi biasanya sirkuit yang sudah dipakai di MotoGP bisa dipakai untuk F1 secara teknis ya. Secara teknis. Sirkuit yang bisa dipakai untuk F1 belum tentu bisa dipakai di MotoGP. Oh. Kemarin saya sempat cerita apa sih bedanya masalah sikin tikungan itu. Tidak semua sikin yang dilewatin F1 itu dipakai bisa dipakai MotoGP. Tapi semua sikin yang bisa dipakai untuk dilewatin motor pasti bisa dilewatin oleh mobil. Jangan masalah itu yang pertama. Jadi untuk membawa Mandalika ke menjadi sirkuit F1 menurut saya bukan hal yang sulit. Masalahnya kan ada prosedur yang berbeda. Contohnya kalau ada evakuasi mobil, kalau MotoGP cukup dengan kemarin anheng, kita udah punya itu anheng, dan itu mobil anheng itu jadi 3 hari menjelang MotoGP. Kita coba keliling, kita perbaiki lagi, kita perpanjang lagi supaya bawahnya nggak mentok. Itu masih ada perbaikan-perbaikan itu di sana. Nah kalau F1 harus pakai mini crane atau jalur untuk keluar mobil dari service road itu bisa enggak, masih ada faktor-faktor teknis. Tapi kalau kemarin sudah ada inspeksi dari FIA, menurut saya bagus karena kan nggak harus kita ngomong F1. Betul. Balapan roda 4 bisa diselenggarakan, bahkan nanti kan bulan Oktober kan rencananya ada di GT Challenge kan. Itu harus ada grade. Itu nanti saya lupa kalau nggak grade 4 atau 3 itu bisa mengadakan GT Challenge. Jadi kalau nggak perlu grade 1, tapi tetap meskipun grade tidak grade 1, kalau service roadnya tidak sesuai dengan requirement, ya nggak akan keluar homologasi. Homologasi itu supaya bisa dipakai untuk balapan yang roda 4. Karena selama ini kan roda 4 atau FIA kan melalui IMI kan secara roda 4 ya, belum berkomunikasi dengan Mandalika. Nah kemarin dimulai dilihat itu gambar skala 1 sampai 12.000 untuk track, skala 1 sampai 1.000 untuk pedok, skala 1 dibandingkan 2.000 untuk service road misalkan. Semua gambar dikumpulin, dilihat apakah itu sudah sesuai dengan regulasi. Semua juga dilihat sama mulai dari awal karena sirkuitnya udah ada kan. Nanti tinggal dikasih catatan. Oke, kalau untuk balapan roda 4 kamu harus perbaiki ini, kamu harus adakan ini, ada ini, tambahan ini, semua ada catatannya. Itu nanti proses akan berjalan. Sama seperti waktu kalau sirkuitnya belum jadi, contohnya waktu saya kan kebetulan kan tadi saya cerita di Formula E terlibat pada saat sirkuit Monas. Memang sirkuit Monas sudah ada waktu itu, kan belum ada. Tetapi FIA datang untuk melakukan inspeksi. Dia lihat dari gambar, dan dari gambar itu dia memberikan catatan. Oh, di tikungan ini run off-nya tolong dibuat lebih lebar lagi. Di sini kamu nanti ada run off-nya pendek, kamu harus barrier-nya harus begini. Itu dikasih catatan semua waktu itu. Padahal sirkuitnya belum ada loh waktu itu di Monas itu.
Kita datang keliling Monas sore-sore waktu itu. Nah itulah yang sama halnya kebetulan sekarang Mandalika sirkuit sudah jadi, lebih gampang lagi memberikan catatan. Karena kan dengan suksesnya MotoGP kan kita berharap kan ada event-event berkelanjutan, Mas. Ya, Ya, betul. makanya saya tadi bilang apakah investasi itu nanti akan bisa atau cukup. Ini kalau kita ngomong secara bisnis dengan nasionalisme adalah dua hal yang berbeda ya. Kalau udah nasionalisme seperti yang dilakukan kemarin, udah nggak pikir bahwa ini Indonesia harus bisa menyelenggarakan, itu udah semangatnya udah berbeda. Iya. Tapi kalau untuk misalkan F1, kita kan harus juga berpikir lebih jauh lagi. Betul. Karena investasinya dan hosting fee-nya juga nggak murah loh. Nggak murah loh. Saya pernah hitung kalau nggak salah kita harus menyelenggarakan F1 dengan sirkuit permanen nih kebetulan ya. Itu kita harus nyediain selama 10 tahun itu sekitar 700 juta US dollar untuk bayar semuanya. Mahal sekali. Kembali ke sirkuit Mandalika Pak Mas Wahab. Jadi sebenarnya sirkuit Mandalika ini karakternya gimana setelah dilakukan balap ini? Mungkin kan ada respon dari para pembalap tuh, karena kan saya lihat banyak yang jatuh gitu ya. Itu apakah memang kategori sirkuit Mandalika ini gridnya tergolong kategori yang sangat sulit atau seperti apa? Kalau kita bicara dari kategori kecantikan dan keindahannya itu nomor 1 di dunia kalau menurut saya, dari kecantikan dan keindahannya. Dan gini, saya bandingkan misalkan dengan Phillip Island atau di Kanada itu ada di Ile Notre Dame. Yes. Sirkuitnya namanya Gilles Villeneuve, bapaknya Jacques Villeneuve itu kan juga dikelilingi oleh danau atau laut gitu kan ya, sama kayak di Phillip Island, laut jauh lebih indah sirkuit Mandalika. Contohnya dibandingkan Sepang itu sirkuitnya sebelah bandara, itu area industri. Tapi di Indonesia di Mandalika ini area wisata. Apapun bisa terjadi. Kalau kita mau bisnis mengintegrasikan, di situ bisa dilakukan selain balapan. Tadi kan kita bicara F1. Sebenarnya pasti yang bisa dilakukan di Mandalika kan kira-kira begitu. Di luar nanti kita bicara mengenai karakter sirkuit ya. Kalau karakter sirkuit jelas sirkuit medium fast, jadi flowing. Pembalap itu senang, apalagi MotoGP senang gitu dengan Mandalika karena karakter tersendiri. Tidak banyak ada tikungan lamban. Tikungan rata-rata tikungan cepat. Kecuali mungkin di tikungan 16 sama tikungan 23. Dan itulah yang disukai sama pembalap. Sangat disukai pembalap. Itu tikungan 3, 4, 5 kemarin saya ketemu Marshall, katanya hari Sabtu dia dapat motor itu 12. Jadi dia mengevakuasi 12 motor karena motornya jatuh. Kemudian balik lagi tadi kita kan ngomongin tentang industri. Terintegrasi apa sih yang bisa dilakukan Mandalika, banyak sekali. Parkiran aja kita bisa buat go-kart, kita bisa buat drifting. Gede banget itu parkirannya di sana. Kemudian yang lain, contohnya kalau kita mau bikin lomba balap sepeda atau lari aja di sana, itu juga pasti menarik. Bayangkan Mas, teman-teman saya angkatan udara bikin namanya Air Force Run, lari kemudian masuk ke Bandara Halim, ngelewatin pesawat, itu saja merupakan pengalaman luar biasa. Ini nanti bisa loh lari 10 km, start di mana, terus mengelilingi Mandalika, 5K atau 10K, ini bisa dilakukan di situ. Kemudian sepeda, terus kemudian di situ Mas ada 4 upacara adat selama 1 tahun. Yang paling terkenal Bau Nyali. Disitulah hikayat atau cerita turun-temurun tentang Putri Mandalika terjadi. Kenapa itu namanya Mandalika? Iya, karena itu Putri Mandalika. Pengen tahu ceritanya nggak? Sedikit saya ini ya. Siap. Jadi dulu itu ceritanya katanya Putri Mandalika itu putri yang sangat cantik. Banyak
pangeran maupun tertarik untuk memperistri putri itu. Tapi kalau dia milih salah satu, yang akan terjadi adalah perpecahan. Jadi akhirnya pada satu malam Putri Mandalika mengumumkan siapa yang ingin mempersunting dia untuk ketemu di Bukit Ceger. Itu di seberang tikungan 10 itu. Bukannya Putri Mandalika akhirnya menentukan jodoh, tapi Putri Mandalika nyemplung ke laut. Dia berpikir bahwa biarlah saya ini menjadi miliknya semua. Semua pada terjun ke laut, tidak ketemu Putri Mandalika. Akhirnya muncul namanya nyale. Nyale itu cacing yang berwarna-warni. Makanya upacaranya namanya bau nyale atau mencari cacing itu. Itu terjadi di setiap tanggal 20 bulan ke-10 kalender Sasak. Kebetulan tahun ini jatuhnya di 20 Februari kemarin. Itu masih ada 3 upacara yang lain. Nanti bulan Oktober ada lagi nginep itu. Nanti akan ada kayak tenda-tenda untuk nginep di sekitar Pantai Kuta. Masih banyak lagi. Kalau ini serunya kalau cerita kolosal kita sambungin sama yang kemarin tuh Mas. Gimana tuh Mas bisa cerita ada awang hujan di Mandalika? Ini kan agak-agak nyambung nih. Cerita menarik juga cerita itu. menarik ya kan? Mbak Rara itu. Cerita menarik itu. Jadi secara teknis memang kita membutuhkan Mbak Rara. Saya sebenarnya mungkin kalau dibilang percaya atau nggak percaya sulit ya buat jajal. Tapi kemarin itu konon katanya setelah pengaspalan selesai diminta hujan 2 kali. Tapi itu terjadi loh, bener 2 kali. Yang satu deres, yang satu ringan. Tujuannya untuk apa? Untuk ini kan, memang treatmentnya kan. Treatment. Selain itu juga pengen karena lihat. panas kali Pak. Harusnya. Ini kita juga pengen lihat air itu mengalir kemana. Sudah benar belum? Karena habis itu akan diperbaiki kan. Misalkan di pinggir-pinggir ternyata ada genangan di tengah, kan nggak boleh, gagal. Artinya untuk treatment supaya dapat grade A juga kemarin tujuannya ke situ atau gimana? Enggak juga. juga. Kalau grade A rasanya homologasi itu adalah sesuatu yang lain, tapi ngetes air itu mengalir kemana. Oke. Jadi kan itu udah ada saluran segala macam gitu. Ya teman-teman cuma ngetes pekerjaan dan juga untuk mendinginkan aspal kan. Soalnya gue tanya tadi, gue lihat fotonya bro, Mas Wahab sama Mbak Rara. Habis itu kita dikasih hadiah durian gitu. Dibeliin tuh kita sama Mbak Rara durian dan enak sekali itu. Jadi lucunya begini, waktu pertama kali masuk kan saya nggak di situ karena saya fokusnya di tenda Marsha. Saya dengar cerita itu Mbak Rara katanya mau masuk nggak boleh sama keamanan Dorna. Ternyata setelah itu dipanggil justru oleh Dorna. Keamanannya bingung cari, where's Rara, dia pakai motor nyariin Mbak Rara. Dan akhirnya boleh diperbolehkan masuk. Terjadilah peristiwa yang kearifan lokal yang cukup menghebohkan itu. Itu yang jadi trending loh. Jadi trending topik. Itu Bahkan di Jepang tuh sempat dibikin animenya loh tuh. iya. Saya waktu itu sebelum balapan, waktu hujan selesai pertama kali, saya pas keluar saya ngeliat ada asap hitam di depan tendanya Mbak Rara. Saya lari, sempat polisi saya bilang kenapa nggak ada action. Pada saat saya lari, saya belum tahu kalau itu tendanya Mbak Rara. Ternyata setelah tahu ini tendanya Bu Rara, dia sedang melakukan ritual. Setelah saya lihat ternyata itu adalah tendanya Mbak Rara dan dia melakukan ritual, ya sudah, saya balik lagi ke tenda. Tapi asap hitam loh itu, karena Keluar dari tendanya. kira-kira 20 meter itu memang tempat area untuk naruh ban. Kita masih ada beberapa cadangan ban yang untuk barrier itu. Oh iya. Dan kebetulan yang dibakar Mbak Rara juga ban, dia ngambil ban untuk dibakar, mungkin bagian dari ritual. Bagian dari ritual itu. Asap hitam tebal dan apinya lumayan. Iya. Jadi Iya. saya sempat kaget gitu loh. Kalau sampai kebakaran kan cilaka. Iya, soalnya saya dengar isu juga Mas Wahab, setelah motor tuh ya, sebelum motor Jeep itu kan panas banget Mas di sana kan. Ya. Panas banget, mau nggak mau memang diminta, ada isu diminta supaya hujan, supaya sirkuitnya
adem gitu ya. Adem gitu lah. Itu gimana Mas Am? Bener apa? Apa gimana itu tuh? Kita bicara teknis saja. Hmm. Kalau kabar yang beredar kan, Iya. karena Michelin kan berdasarkan analisa dia waktu official test kemarin, ban Michelin itu nggak cukup kuat untuk bisa membuat balapan ini full. Kemudian karena terlalu panas. Kalau pas testing, dia kan cuman 10 lap dipanggil kan bisa, kemudian dicek bannya seperti apa, kemudian kan biasanya di sirkuit kan dicek temperaturnya seperti apa. Nah konon isunya itu ada di Michelin, konon ya isunya. Michelin sendiri kan belum mengeluarkan pernyataan resmi, sehingga yang dia pakai pun adalah ban yang mungkin 3 atau 2 musim yang lalu. Kan komponnya beda-beda, tiap tahun kan komponnya dia mengeluarkan. Nah dia diindikasikan kalau ban itu dipakai dalam kondisi panas di Mandalika itu kan nanti terjadi masalah. Setiap balapan kan pasti safety nomor 1. Yes. Artinya berdasarkan itu diberikan kepada race director mungkin memutuskan supaya balapan diperpendek 75% supaya full point dan juga sirkuitnya dingin. Nah suka dingin mungkin Loris Capirossi itu yang minta, karena sebelumnya Loris Capirossi bilang tuh waktu hari Jumat, ini terlalu panas cuacanya, kamu kepengen, kita ditanya kan sama orang kita, kamu kepengen hujan rintik-rintik, sedang atau hujan deras? Kaget kan Loris Capirossi. Maksudnya apa itu gitu loh. Kan kalau mereka menyebutnya rinsaman ya gitu. Tapi apapun itu ya menurut saya itu adalah kearifan lokal yang menurut saya patut dihargai. Di luar kita masalah percaya nggak percaya ya silahkan, kita harus saling menghormati. Iya. Tapi itu menurut saya inilah Indonesia dengan segala keunikan dan segala kehebohannya. Inilah Indonesia. Yang penting MotoGP-nya sukses ya. Itu dia. Iya. Tapi unik sih Indonesia itu memang kita juga bangga sudah kita bawa keluarga Indonesia tentunya menjadi satu hot issue ya kan, yang menjadi point of view para audiens atau jadi luar negerinya gitu. Tapi harus tahu ya Mas, bahwa sirkuit ini sebenarnya belum selesai sempurna semua. Karena fasilitas itu baru bisa selesai tahun 2024. Jadi kalau kemarin itu masih ada catatan penyempurnaan, saya pikir wajar. Dan itu sudah diketahui sebelumnya, sudah predictable. Mungkin akan begini, antisipasinya adalah seperti ini. Kalau misalkan masih ada kekecewaan, saya pikir wajar. Saya sendiri termasuk yang nggak ikut review di area itu. Saya juga cuma dengar kabar, saya fokusnya di area Marshall saja. Tapi ya benar-benar fokus sekali sampai saya pulang di Jakarta aja, saya pagi-pagi masih jam 2 atau jam 3 terkaget-kaget bangun. Loh, jangan-jangan ini saya telat nih datang ke sirkuit, masih selama 2 hari berturut-turut. Setiap hari saya bangun jam 4. Setiap hari saya bangun jam 4. Kemudian mandi, saya turun jam 4.30, saya ngopi dulu sambil buka-buka catatan. Kemudian lihat WA ada kabar apa tadi malam, pulang itu jam 1 jam 2 pagi. Nah, kalau bahasa ini ngelindur. Jam 4 waktu Lombok itu jam 3 waktu Jakarta loh. Iya, udah. Mas Paham, kalau menurut Mas Paham sebenarnya potensi pembalap di Indonesia ini seperti apa? Artinya juga kita kan sudah menjadi satu bagian ya kan dari sebuah ajang internasional gitu kan. Ya harapan kita sih sebenarnya pengennya anak muda Indonesia ini bisa mencolok ya kan di dunia internasional itu. Coba bayangkan saja Mas, kita punya pembalap internasional itu udah berapa banyak. Kita punya pembalap F1 Rio Haryanto, kita punya pembalap F2 Rio juga sempat di F2, tapi Sean di F2 sekarang malah tahun lalu adalah runner up
kejuaraan dunia untuk WEC atau World Endurance Championship. Kita punya zaman dulu terakhir tahun 9697 MotoGP, kita punya pembalap yang dapat wildcard namanya Ahmad Jayadi. Setelah itu masih banyak pembalap-pembalap kita, tapi kita belum punya sirkuit internasional. Balapan roda 2 paling besar terakhir 9697 di Sentul itu kan. Balapan roda 4 juga di Sentul, GP2, sekarang F2, Asian Series waktu itu diadakan tahun 2007 atau 2008. Jadi kita ini sebenarnya rindu untuk punya sirkuit internasional seperti ini. Jadi dengan adanya Mandalika, mestinya lebih banyak lagi pembalap Indonesia yang akan muncul. Nggak punya sirkuit hitungannya internasional ya, yang punya grid bisa menyelenggarakan balapan internasional seperti Mandalika saat ini, itu saja kita banyak pembalap, apalagi sekarang punya sirkuit sendiri, dan setiap pembalap itu akan punya motivasi lebih kalau balapan di negaranya sendiri. Indonesia punya potensi sangat. Nggak punya sirkuit aja balapannya. Kita coba bayangkan saja negara Hungaria itu menyelenggarakan event dari tahun 86 sampai sekarang, setiap tahun tidak pernah berhenti. Pembalapnya cuma satu, pembalapnya F1, Zsolt Baumgartner, belum ada lagi. Itu sering wartawan-wartawan dari Hungaria teman saya ledek-ledekin. Kita belum punya sirkuit aja udah punya satu pembalap F1 gitu. Kamu punya sirkuit 86 sampai sekarang, satu aja nggak nambah-nambah gitu. Saya berharap akan ada pembalap F1 lagi muncul. Bahkan sampai sekarang kan kita belum pernah punya pembalap yang berlaga di kelas utama atau MotoGP-nya kan. Kalau Moto2, Moto3 banyak, saya berharap sebentar lagi akan ada. Terus ini loh Mas Wahab, selain kita bahas Mandalika kan ada event yang bakal dekat-dekat ini terselenggara tuh Mas Wahab. Ya. Kalau nggak salah kita mau adain Formula E ya. Ya. Menurut Mas Wahab, sudut pandang dari Mas Wahab nih, event Formula E ini gimana Mas? Ya. Roda 4 tadi saya cerita terakhir tahun 2008. Saya itu berharap Formula E terselenggara dengan lancar. Karena itulah supaya apa sih? Kita udah berhasil menyelenggarakan menyelenggarakan MotoGP. Kemarin Asian Games kita dianggap berhasil. Kalau sampai Formula E juga berhasil, itu sebenarnya Indonesia sangat bagus di mata dunia internasional karena kita bisa menyelenggarakan event internasional dan dipercaya menyelenggarakan event nasional secara baik. Saya dari sisi motorsport tetap berharap penyelenggaraan Formula E itu berhasil juga. Jadi kita ini di mata dunia ini artinya di mata internasional kita bisa dipercaya untuk mengerjakan atau mengadakan event-event. Betul. Udah nggak mikir yang lain saya, gitu. Contohnya betapa bangganya kita waktu Asian Games. Kebetulan saya nggak terlibat. Kalau sekarang saya bangga karena bisa ikut bagian dari MotoGP kemarin. Nah itu udah pasti lebih bangga lagi. Dan saya tetap mendoakan teman-teman yang bekerja di Formula E, meskipun saya udah nggak terlibat lagi. Saya berdoa semoga semuanya lancar. Amin. Jangan Mas Wahab yang terlibat langsung, saya yang nonton aja Mas, senangnya bukan main gitu loh, bangga banget. Mas saya itu ya, waktu baru datang hari pertama, saya kan ke Mataram karena menyelesaikan anheng itu. Kemudian sampai sore, besoknya pagi-pagi saya udah keliling trek tapi nggak di dalam karena masih pengkondisian aspal. Saya keliling ke pinggir-pinggir. Sebelumnya kan saya datang ke Mandalika belum ada grandstand. Saya begitu ada grandstand, saya berdua sama teman saya suruh diem Mas, itu lihat itu ada grandstand semua. Saya kok merinding ya rasanya ternyata ini. Kalau cuma sirkuit saja, saya masih belum seberapa. Begitu ada sirkuit dan grandstandnya, saya merinding. Ternyata apa yang saya lihat selama ini di luar negeri ada di negara kita dan di depan saya. Ya Allah, saya bilang begitu, merinding saya. Gitu. Jadi
kita punya loh sirkuit internasional gitu. Sebelum ada grandstandnya biasa aja saya. Begitu ada grandstandnya, waduh. Saya tuh itu loh Mas, pas merinding tuh pas hujan tuh bukannya surut orang jenuh gitu ya, tapi mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya, Tambah semangat. lagu nasional. Wah itu tambah semangat, tuh merinding loh Mas. Iya. Iya. Gitu. Itulah Indonesia kalau sudah bisa disatukan Ya, melalui motor sport seperti ini, nggak ada yang bisa nahan lagi power kekuatan Indonesia. Kalau netizen udah diakui ya. Iya. Marshall itu juga wujud nasionalisme loh Mas. Betul. Meskipun 90% Marshall itu adalah warga Lombok ya. Itu kan 198 diantaranya kan ex-WSBK, kemudian kita tambahin lagi kan. Tapi nggak ada rekrutmen baru sih sebelum MotoGP. Terakhir kita rekrutmen pada saat official test, kita udah punya 470 Marshall. Tapi kan ada teman-teman IMI yang bekerja. Teman-teman IMI itu dari Sabang, meskipun nggak ada yang dari Merauke ya, tetapi dari Ambon ada, dari Luwu, Sulawesi ada, dari Aceh ada, dari Padang ada, kemudian dari Lampung ada. Terus kalau Jawa udah nggak kehitung ya. Jadi teman-teman IMI waktu datang mereka bawa makanan dari seluruh Indonesia, itu ada yang bawa durian macam-macam. Minimal mewakili kebinekaan Kebinekaan ya. mereka. Bawa kopi, bawa yang kayak yang dari Lampung itu, lempok apa. Kalau orang Jawa bilang jenang, itu tuh gitu, dodol gitu. Kita datang itu pesta makanan gitu. Jadi semua mereka bangga dengan bawa oleh-oleh untuk dimakan bersama. Itu Ciri khas nasionalisme. masing-masing. Iya. Saya sampai dapat kopi dari Aceh, dari Makassar. Semua ada kemarin itu. Sangat luar Showbiz-nya biasa. masing-masing loh. Otomotif jadi menyatukan. Luar biasa itu Luar biasa. menurut saya. Itulah wujud nasionalisme kita. Saling bahu membahu. Bahkan pembalap yang waktu 96-97 mewakili Indonesia dapat wildcard. Kan ada itu pembalap namanya Mas Ahmad Jayadi. Oh iya. Ikut untuk jadi membantu di area Marshall. Oh gitu. Itu yang terjadi. Bahkan waktu hari Sabtu ketika apar pemadam kebakaran kita dipakai, kan saya dengar dari radio kalau tolong disuplai lagi yang baru. Nah, itu saya sama Ahmad Jayadi yang nganter berdua, karena saya kepingin melihat kondisi Marshall seperti apa waktu itu. Iya. Jadi semua terlibat, legenda aja terlibat tadi. Makanya kita anak-anak muda harus support event-event internasional ya Mas. Bangga kalau kayak gini. Iya, di mata betul. dunia. Betul. Warga Lombok udah pasti kecipratan rezeki lah. Kita lihat hotel-hotelnya juga Iya. Hotel penuh Mas. Betul. hampir kesulitan nyari hotel itu. Memang kemarin sempat jadi isu kan. Ada sih sebenarnya hotel yang nggak penuh, tapi adanya Pulau di Gili Trawangan. Itu harus nyebrang dulu. Dan Gili Trawangan itu bisa 1,5 sampai 2 jam. Ya tentu saja. Tempat makan antri. Iya. Tempat makan itu antri. Betul. Tempat makan itu bahkan memang selama di sana makanan harga memang sengaja ada harga MotoGP agak naik gitu. Itu aja tidak mengurangi orang untuk tetap makan gitu. Sangat luar biasa, semua kecipratan rezeki. Saya pikir jauh-jauh hari saya bilang Lombok, warga Mandalika dan warga Lombok ini sudah saatnya mendapatkan berkah dari keindahan alam mereka. Gitu. Ini kan keindahan alam mereka kan diberikan oleh Tuhan. Warga Lombok ini sudah saatnya untuk mendapatkan berkah dari keindahan. Ya, cita-cita pemerintah juga pemerataan industri pariwisata. Kalau melihat ini di sana nanti akan jadi apa? Itu luar biasa. Contohnya begini. Di sana nanti akan dibangun 27 lapangan golf. Master plan-nya gitu. Memang master plan-nya seperti itu. Kemudian ada 120 hektar international theme park
Kita nggak tahu nanti yang akan masuk itu apakah Universal Studio, Warner Bros. Wow. Atau yang lain atau bahkan Disneyland, kita nggak tahu. Karena tapi udah disiapin lahannya. Kemudian hotel-hotel itu nanti akan ada 2.000 kamar kalau nggak salah. 20.000 kamar. Belajar dari kacamata Mandalika inilah ya Mas Wahab ya. Ya. Artinya kan hotel penuh, artinya begitu nanti ada event-event internasional lagi butuh infrastruktur maupun pendukung lah ya, hotel apa gitu ya. Iya. Untuk lebih mensupport gitu kan. Betul. Dan itu jumlah itu kan tidak hanya di kawasan yang dimiliki TDC, juga desa-desa penyangga kan jadi hidup. Iya. Kalau kemarin sempat jalan lewat bypass, itu kan luar biasa sekali. Saya pikir nanti saya ngebayangin ya, kanan kirinya bypass itu sudah industri udah tumbuh, ekonomi akan tumbuh. Iya. Kemudian keindahannya itu nanti kemarin kalau lihat yang disebut Bukit Jokowi atau Observation Deck di Tikungan 1. Tikungan 1. Kalau melihat master plan-nya, bukit itu akan menjadi bukit bougainville. Jadi itu isinya tanaman bougainville semua, karena konon tanaman bougainville itu yang warna itu yang ditanam itu adalah ciri khas di sana. Jadi memang sengaja Siapkan tuh itu ya. Kemudian saya juga berbicara dengan beberapa teman-teman di sana. Teman-teman di ITDC itu juga ini loh, sangat menjaga alamnya. Jadi bagaimana meskipun struktur bangunan banyak di sana, nyale atau cacing itu tetap hidup. Bekerja sama dengan Universitas Mataram kan, setiap titik kadar airnya seperti apa dicek, seperti bakteri kolinya, kemudian ada pengolahan sampah, itu juga dilakukan sehingga balance, seimbang. Dan yang lebih penting lagi menurut saya, yang menjadikan PR mungkin nanti buat ITDC selanjutnya ini adalah mendidik masyarakat di sana supaya jangan sampai kalah bersaing. Jangan sampai kalah bersaing. Dia harus bisa menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri, mulai dari tempat usahanya, kemudian nanti dia harus bisa berbicara bahasa Inggris untuk bisa mengolah dan memberikan nilai tambah supaya industri di sana makin cepat berkembang. Kalau teman-teman di sana cuma diem saja, saya takutnya kalah nanti. Menarik banget obrolan malam ini, Mas Wahab. Terima kasih banyak. Kita jadi tahu banyak tentang Mandalika, ya kan? Terus kedepannya Mandalika bakal seperti apa? Jadi tentunya teman-teman juga udah nyimak obrolan kita ya. Mudah-mudahan bisa menjadi satu pembelajaran ya kan, bahwa sebenarnya yang dijunjung tinggi adalah bagaimana sebuah olahraga khususnya motorsport bisa menyatukan nasionalisme ya di Indonesia. Kira-kira itu podcast kita hari ini ya. Jangan lupa pantengin terus channel kita, subscribe, like, dan komen, share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuda. Saya Herman. Selamat malam.